Kamu keluar rumah sambil membanting pintu. Di belakangmu, kakakmu tertawa keras. Dia baru ngejailin kamu. Ya, sudahlah. Kamu juga udah terbiasa. Semua orang sayang Jamie. Dia atlet hebat di keluarga. Bahkan orang tuamu bangga. Sementara itu, kamu selalu terasing. Nilaimu biasa-biasa saja di sekolah, dan kamu tidak unggul dalam bidang apapun. Tidak ada yang terlalu memperhatikanmu, dan kamu enggak masalah dengan itu. Kamu punya beberapa teman sekelas yang kamu anggap teman, tapi saat kalian bersama, biasanya mereka yang bicara dan kamu mendengarkan. Kamu juga enggak keberatan dengan itu, atau setidaknya dulu. Sampai kamu tahu mereka hangout di rumah salah satu anak tanpa mengajakmu. Lalu, kamu menghela napas dan melanjutkan hidupmu yang sepi. Enggak apa-apa. Kamu sudah terbiasa kesepian sejak awal. Orang-orang di sekitarmu bahkan tidak mencoba memahamimu, dan hal itu menjadi normal dalam hidupmu. Kamu bahkan mulai suka menjadi penyendiri. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan kadang merasa kasihan kepada kakakmu. Dia harus selalu memastikan dan bertanya, apa ada teman-temannya yang mau ikut nonton sebelum ke bioskop sendirian. Lalu ada satu cowok namanya Michael. Dia teman sekelasmu juga, tapi dia kebalikan darimu. Dia ganteng, selalu dikelilingi teman dan pengagum, dan dia jago dalam olahraga. Kamu bertanya-tanya, apa dia melatih senyuman berserinya itu di depan cermin? Itu udah kayak aktor Hollywood. Michael mendapat banyak penghargaan dan pujian dari semua orang, termasuk guru. Kamu bukannya iri atau apa, tapi rasanya nggak adil aja dia dapat semua perhatian itu. Ini hari yang cerah, jadi kamu memutuskan untuk menghabiskan waktu istirahat di taman. Kamu menemukan tempat sepi, menaruh tas, dan duduk sambil menikmati matahari dan angin sepoi-sepoi. Kamu mencari bekal di tasmu, tapi ternyata nggak ada. Kayaknya ibu lupa menyiapkan bekalmu pagi ini. Ya, sudahlah. Kamu mengambil coklat yang tersembunyi di kantong lain sebagai cadangan. Kalau-kalau hal seperti ini terjadi, dan mulai memakannya. Lalu, kamu melihat seseorang tidak jauh dari tempatmu. Itu Michael. Dia sendirian dan agak murung. Ini benar-benar berbeda dari biasanya. Dia berjalan bungkuk dan kayak banyak pikiran. Seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Kamu melihatnya duduk di rumput juga, bersandar ke pohon dengan mata terpejam. Setelah beberapa saat, kamu kembali ke kelas. Michael masih duduk di sana dan itu terlihat janggal. Keesokan harinya, semuanya kembali normal. Kamu membanting pintu saat kakakmu tertawa keras, mendengarkan obrolan teman sekelasmu dalam diam, dan melihat Michael dihujani perhatian. Lalu istirahat tiba, dan kamu pergi ke taman lagi. Untungnya, kali ini kamu membawa bekal. Tak lebih dari 10 menit, kamu melihat Michael lagi, dan dia semurung kemarin. Kalau nggak bisa dibilang lebih parah. Dia duduk di samping pohon lagi, lalu bersandar dan memejamkan mata. Mungkin tatapanmu terlalu kentara, karena setelah beberapa saat, dia membuka mata dan menatapmu, tanpa senyuman. Kamu cepat-cepat berpaling, tapi dari sudut matamu, kamu melihat Michael berdiri dan mendekatimu. Hei, kamu Dennis kan? Ya, dan kamu Michael? Kita sekelas. Ya, aku tahu. Aku pengen ngobrol sama kamu. Kamu terkejut karena dia sangat bersungguh-sungguh, lantas mengajaknya duduk bersamamu. Obrolannya canggung di awal, tapi kamu sadar kamu mulai tertarik dengan pendapat Michael soal beberapa topik, dan matanya bersemangat juga. Kalian mengobrol sepanjang istirahat, lalu kembali ke sekolah bersama. Di sana, dia langsung dikelilingi pengikutnya dan berubah menjadi dirinya yang lama, lalu melupakanmu. Kamu menghela napas dan berjalan lesu ke kelas. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi, tapi kali ini Michael menghampirimu di lorong dan mengajakmu jalan. Kalian keluar dan mengobrol. Tiba-tiba, pikiran mengejutkan menghampirimu. Ini kali kedua ada orang yang mau mendengar ucapanmu dan benar-benar mendengarkanmu. Sikap Michael pun berbeda kepadamu. Dia bersungguh-sungguh dan tidak tersenyum seperti biasanya kepadamu. Dia seperti benar-benar peduli. Tapi saat kalian kembali ke sekolah, semuanya kembali normal.
Michael bersenda gurau lagi dan kamu berjalan di belakang, tak terlihat. 2 minggu berlalu seperti itu dan semakin lama kamu semakin menikmati ngobrol bareng Michael. Kamu bahkan menunggu waktu istirahat supaya bisa mengobrol dengannya. Suatu hari saat semua orang sudah pulang, kamu memasukkan buku ke tas. Nggak ada yang nungguin kamu kan? Jadi kamu nggak buru-buru. Tapi kemudian kamu melihat bayangan. Michael berdiri di sampingmu dan tak ada orang lain di sana. Tinggal kalian berdua. Katanya dia mau pulang jalan kaki dan akan senang kalau kamu ikut. Kamu setuju dan kalian pulang bersama. Perjalanan butuh lebih dari 1 jam dan selama itu juga kalian membicarakan banyak hal. Ternyata kalian punya banyak kesamaan, tapi ada sesuatu yang menggajalmu. Rumahmu sudah dekat dan kamu akhirnya bertanya kenapa dia memilihmu. Bagaimanapun, dia sangat populer dan punya banyak teman. Reaksi Michael mengejutkan. Dia menjadi murung dan bilang orang-orang itu bukan temannya. Lalu, dia bilang dia ada PR dan langsung pergi begitu saja. Dalam keadaan bingung, kamu berjalan pulang. Kakakmu mencegatmu di pintu dengan kantong sampah dan menyuruhmu membuangnya sambil menyeringai. Keesokan harinya, Michael tidak masuk sekolah. Kamu tidak bertanya kepada siapapun tentang dia. Tapi, kamu mendengar obrolan bahwa dia sakit. Dia tidak masuk sekolah seminggu ke depannya, dan kamu sadar itu membuatmu sedih. Akhir pekan berlalu, kamu tiba di sekolah dan saat kamu tidak melihat Michael lagi, kamu cemas dan sejujurnya itu membuatmu terkejut. Minggu itu berlalu sangat pelan. Akhir pekan itu, kamu diam di kamar dan tidak menyadari ekspresi khawatir kakak dan orang tuamu. Pada minggu malam, kakakmu mengetuk kamarmu pelan dan kamu mendengarnya pergi setelah kamu berteriak mengusirnya. Tidak ada yang mengganggumu lagi malam itu. Senin, kamu pergi tanpa bicara dan bahkan tidak menyadari kakakmu yang tidak berusaha menjahilimu lagi. Kamu naik bus dan duduk di kursi paling belakang, menatap keluar jendela dan mengabaikan obrolan seru anak-anak lain. Kamu masuk ke kelas tanpa melihat sekeliling, lantas melempar tasmu ke kursi dan mengeluarkan buku-bukumu dengan agak membantingnya ke meja. Kamu terbangun dari pikiranmu saat sadar, kelas itu terlalu sepi. Kamu melihat sekeliling dan semua orang menatapmu. Lalu, ada yang menyentuh bahumu dari belakang. Kamu menoleh cepat dan melihat Michael. Kamu menatapnya, lalu melihat sekeliling lagi dan buru-buru keluar dari kelas, hampir menabrak gurumu. Dia menyuruhmu kembali, tapi larimu malah makin kencang dan keluar dari sekolah. Kamu tidak sadar sepenuhnya dengan kelakuanmu itu. Tapi kemudian, kamu mendengar suara yang akrab di telingamu memanggil namamu. Itu Michael. Ternyata dia mengejarmu. Kamu berhenti dan melihatnya dengan marah. Lalu saat dia menyusulmu, dia menaruh tangannya di bahumu dan berkata, "Maaf, aku mau jelasin." Ternyata Michael selalu mencari persetujuan dan pujian orang lain, dan dia pun berusaha keras untuk itu. Tidak ada yang patut dia keluhkan. Dia punya orang tua yang menyayanginya, adik perempuan yang menggemaskan, dan keluarganya cukup kaya. Jadi, dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau. Tapi siapapun yang dia temui, dia sadar mereka hanya tertarik dengan uang keluarganya, bukan dirinya. Jadi, Michael mulai membangun citranya. Dia jago dalam olahraga dan belajar dengan giat. Dia juga punya selera humor yang membuat semua orang tertawa. Untuk sementara waktu, popularitasnya memberi dia kepercayaan diri, tapi dia melihat hal itu lagi. Orang-orang berada di dekatnya bukan karena mereka menyukainya, tapi karena mau kecipratan popularitasnya. Pikiran itu terlintas di benaknya lagi, lalu dia sadar dia sudah jatuh dalam perangkapnya sendiri. Kemudian dia melihatmu, anak pendiam yang tidak pernah mencoba mencari perhatiannya. Dia sudah muak memakai topeng, dan saat dia bertemu denganmu di taman, dia melihat kesempatan. Senang sekali rasanya mengobrol dengan orang yang benar-benar tertarik kepada dirinya, bukan prestasinya. Jadi, saat kamu bertanya tentang teman-teman dan popularitasnya, Michael menjadi takut kamu seperti mereka. Tapi, katanya, dia sadar sekarang kalau kamu enggak kayak gitu. Dia meminta maaf, dan kamu melihat kesungguhan itu di matanya.
Setelah mendengar ceritanya, kalian memutuskan untuk bolos sekolah sekali ini dan menebus waktu 2 minggu saat kalian berpisah kemarin. Sepertinya kalian tidak kesepian lagi sekarang.